atur-aturan orang lain, rumah saya, masa rumah saya boleh orang lain masuk? Ya saya marah dong. Kenapa jaksa di situ harus memaksa keinginannya? Ini yang sangat kita sayangkan. Penyidik Polda Metro menyatakan hanya satu, hasil satu, yaitu apa? Alphard. Dan terkait 9,8 miliar bukan milik uang Jessica, itu patungan. Jadi aneh si Jessica itu. Ngaku-ngaku uangnya, uang yang mana? Aneh si Jessica itu. Ngaku-ngaku uangnya, uang yang mana? Kendala tadi maksudnya dicecar pertanyaan dari pihak jaksa sendiri, mungkin sempat ada protes apa, Bang? Karena kita mau fokus apa dakwaan jaksa tapi melebar. Dakwaan sudah jelas ditulis jaksa itu terkait mobil Alphard satu unit ya, dengan kerugian 0, tidak bisa dibuktikan nilai kerugiannya berapa. Seperti keterangan saya kemarin bahwa jaksa tidak bisa cermat terkait pasal yang didakwakan. Didakwa itu kan 378, 372. Menurut jaksa, 378, 372 itu adalah delik formil. Nah ini kan lucu ya. Kalau delik formil itu contohnya bisa saya beri, yaitu kayak pencurian, pembunuhan, itu delik formil. Jadi tidak butuh adanya nilai satu kerugian. Tapi terkait 378, 372, apalagi di cover atau diselimuti oleh perjanjian bisnis, itu berarti harusnya itu material, ya. Apalagi dakwaannya kan jelas 378, 372 tersangkut, kalau kita baca utuh frase tersebut itu terkait barang. Sementara barang yang dituduhkan sesuai pasal 378 tersebut 372 nggak ada sampai saat ini. Nah ini yang sangat kita sayangkan, sehingga kok masih ada persidangan di PN Jakarta Selatan. Dan tadi sudah jelas di depan persidangan, saksi semua menyatakan, baik 5 saksi sebelumnya, itu mobil tidak pernah Stephen atau CSB pegang. Mobil itu sudah dibawa sama direktur utamanya, namanya Adit, ya, dibawa ke Bali. Ya, di Bali diserahkan langsung ke Ibu Jessica Iskandar. Jadi tidak dalam penguasaan klien kami. Bagaimana klien kami bisa dipersalahkan masalah unit mobil Jedar tadi, B tadi? Ini kan jelas tidak relevansinya, jelas kita bisa lihat, ya. Dan yang ketiga tadi terkait penyerahan itu awal hanya BPKB. Tetapi di dalam dakwaan jaksa menyatakan peristiwa pidana sudah terjadi di November 2000 tersebut 20. Padahal tidak, itu hanya penyerahan BPKB, tidak ada penyerahan mobil, ya kan? Nah, BPKB itu pun yang menyerahkan Jessica sendiri kepada siapa? Seperti tadi di keterangan, kepada Pak Albert, dan Pak Albert tidak datang sendiri, dikirimlah saksi yang namanya Pak Agung. Itu loh, Pak Agung yang menerima BPKB tersebut. Dan BPKB tersebut Pak Agung tadi di persidangan juga kemarin sudah diperlihatkan, dikirim langsung ke melalui JNE kalau nggak salah ya, itu kepada PT Triple ID, tidak pernah langsung ke CSB atau ke klien kami. Itu tadi. Nah, tetapi tadi di dalam fakta persidangan, jaksa ini selalu intervensi SOP perusahaan daripada klien kami. Klien kami sudah mulai transparan, kooperatif, apa yang dia tanya dia mau jawab, tapi selalu dinaik, disangkal. Nah ini yang kita sangat sayangkan, makanya saya keberatan. Ya, kok mau diterangi secara SOP, secara detail, disangkal, itu kan mau kamu, itu kan menurut kamu. Lah, kan kamu nanya. Kalau kamu nanya, kalau kita nggak jawab kan salah. Nah, betul nggak? Dan kalau SOP perusahaan itu kan hak otonom. Mana bisa
di Indonesia kan kita punya hak otonom. Masa kita boleh diatur-atur sama negara lain? Kan nggak boleh. Sama usaha saya. Masa saya boleh diatur-atur sama orang lain? Rumah saya. Masa rumah saya boleh orang lain masuk? Ya saya marah dong. Kenapa jaksa di situ harus memaksa keinginannya? Ini yang sangat kita sayangkan. Memang kita nggak ada kasus. Ini bukan masalah ringan atau salah atau berat, bukan. Ya memang tidak ada kasus. Kan udah di awal saya bilang, satu, peristiwa ini semua wilayahnya ada di Bali. Laporan polisinya itu dinyatakan ada 11 unit mobil dengan nilai 9,8. Jelas itu ya laporan dari Sujatmiko. Tetapi tadi penyidik Polda Metro menyatakan hanya satu. Hasil satu, yaitu apa? Alphard. Dan terkait 9,8 miliar bukan milik uang Jessica. Itu patungan. Jadi aneh si Jessica itu. Ngaku-ngaku uangnya. Uang yang mana? Bahkan si Albert tadi di dalam persidangan, saksi Albert terkait Mercy, yang dikatakan Mercy si Jessica Iskandar, dia bingung. Karena yang bayar itu bukan si Jessica. Yang S400 itu adalah grupnya si Stefanus. Tercantum di dalam BAP. Jadi kalau kita ikutin semua statement janji Jessica Iskandar, ini sangat-sangat menyesatkan dan sangat-sangat mendegrasi daripada nama baik klien kami. Belum ada satu putusan menyatakan penipu lah, kabur lah. Nah ini kan nggak benar. Dan dia bilang saya rugi 9,8, kerja dari pagi, kerja malam lah. Kan kok jadi baper? Ngapain lu harus baper sama masyarakat di Indonesia ini? Nggak penting. Kita bicara hukum. Kalau bicara hukum, fakta, bukti, saksi. Di situ nggak ada rasa. Gitu loh. Ya clear aja, jadi 9,8 bukan uang dia loh. Itu uang bersama. Patungan. Mobil Mercy bukan mobil dia loh. Itu mobil diterima pembayaran bukan dari Jessica, tapi orang lain. Jadi kenapa dia klaim? Mobil-mobil yang disangkakan itu 11 itu ya. Sekarang adakah bentuk unitnya atau sudah nggak ada, Bang? Loh, itu tadi kan sudah jelas di persidangan. Ya, maksudnya dijelaskan Ya, kembali. itu jelas pada saat perusahaan hancur atau lagi tidak ada keuangan, ya, itu dijual. Dan kalau masalah tadi mobil pertanyaan itu, si Jessica juga mestinya tahu uang yang dia pergunakan, misalnya katakan Hammer atau Mercy, itu uang mana? Pada saat dia terima mobil Hammer, mesti dilihat mana STNK, mana BPKB, betul nggak? Ya. Itu standar kok. Jadi kalau saya kenapa saya bilang ini mobil saya bisa buktikan STNK, BPKB semua atas nama saya. Kalaupun masih nama orang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kwitansi kosong, itu kan umum. Gitu loh. Bang, tapi sejauh ini dari Christopher sendiri banyak lebih menyangkalnya ya di bukan menyangkal, memang ini lebih utamanya ada perbuatan tapi bukan ranah pidana. Ya, ini namanya onslah perspat. Artinya nanti pun hakim harus membebaskan dakwaan ini. Artinya kita tidak pernah melakukan niat mau melakukan pidana. Awalnya adalah bisnis, perjanjian gitu loh. Kenapa dilapor jadi pidana dan dipaksa pun tadinya 9,8 miliar dan 10 mobil, hasil persidangan nggak ada, cuma satu. Uang malah disangkal tuh duit tadi. Jadi fakta ya sudah ya, di clear loh. Makanya saya juga bingung pada saat Stefanus balik dari Thailand, dia teriak-teriak di bandara, kepentingan siapa? Saya rugi, saya begini, kan drama terus. Kayak kemarin juga dia nangis-nangis. Itu kan nggak pantas karena kita bersidang, kita hormati majelis yang memimpin persidangan ini. Bang, rentetan waktu ketika Jessica menerima hasil proyek bareng sewa mobil rental itu ya, Alphard ya. Ya. Itu bisa diceritakan, Bang? Jadi sekali total lagi, semua yang sudah diterima terkait mobil Alphard dan sudah diakui dalam persidangan 200 kali bayar ya 200 berapa tuh? Itu sekitarnya, karena ada 3 kali pembayaran, hanya ada jeda pembayaran ketiga dia nggak bisa bayar karena kan tadi COVID, karena berikutnya lagi bulan berapa baru dibayar. Jedanya itu artinya sudah ada penerimaan sudah ada terima duit. Dan itu dirasakan? Sudah dirasakan, dinikmatin dari hasil mobil 73 dari ini.
Nah, nah yang dipersoalkan mobil Nah, Alphard tadi itu juga saya sendiri, pertanyakan, ya. kan mobil 73 Dan Mm-mm. kan sudah katanya menjadi bukti. Nah, kenapa nggak disita sama jaksa ini atau pengadilan? Ya kan? Kenapa masih tetap dipaksakan? Padahal itu sudah ditaruh di Bali. Makanya kan dari awal ditolak. Gitu loh. Ada yang mau sampaikan lagi? Kamu? Hah? Kamu? Terus? Cukup. Agenda selanjutnya apa bang? Oke, Agendanya? kita agendanya tuntutan tanggal 20 Maret. Tuntutan dari jaksa. Oh tuntutan dari. Ya, jadi kita mudah-mudahan nggak mungkin lama lagi cepat putusan lah. Oke, aman. Terima Biar kasih kita banyak. nanti apa